Sekarang saya teruskan kembali mengenai menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusako. Sekarang dalam persamaan budaya. Persamaan budaya antara bangsa Dravida dengan Luak Nantigo. 1. Bangsa Dravida yang tinggal di kota Mohenjo-daro, Candhu-daro, dan Harappa. Dalam pemerintahannya memakai sistem berdasarkan moral dan kepercayaan. Di Luak Nantigo, sistem pemerintahan adatnya juga memakai sistem berdasarkan moral dan kepercayaan. 2. Sistem pemerintahan bangsa Dravida dalam struktur kepemerintahannya yang berlandaskan moral dan kepercayaan, yaitu 1. Pemerintahan dalam kelompok kecil atau kaum dipegang atau diperintah oleh kepala-kepala suku. 2. Pemerintahan dalam kelompok kecil atau kaum ini kemudian berkembang menjadi pemerintahan tingkat desa atau kampung karena penambahan penduduk dan pemekaran daerah. 3. Pemerintahan tingkat desa atau kampung kemudian berkembang menjadi pemerintahan tingkat kota karena perkembangan dan pemerintahan penduduk sudah semakin banyak dan disesuaikan dengan pemekaran daerah. Di Luak Nantigo, Rajo Sri Maharajo Dirajo dan keturunannya dalam struktur kepemerintahan adat yang berlandaskan moral dan kepercayaan memakai cara yang sama. 1. Di tingkat yang lebih rendah, yaitu keluarga besar dan suku dipimpin oleh mama atau disebut juga dengan tungganai. 2. Di tingkat kaum, pucuk pimpinan dipegang oleh pangulu, yaitu orang yang memakai gelar pusako adat, yaitu datua. 3. Di tingkat kampung atau desa, pucuk pimpinannya dipegang oleh orang datua nan ampek jini. 4. Di tingkat kota atau negeri, pucuk pimpinan dipegang oleh pucuk adat. 5. Di tingkat kelarasan, yaitu kelarasan Kota Piliang dan kelarasan Bodi Caniago, pucuk pimpinan dipegang oleh pucuk pimpinan kelarasan masing-masing. 3. Pemimpin-pemimpin bangsa Dravida tidak terletak kepada seorang, tapi terletak kepada semua pemimpin, menurut tingkat kekuasaannya, dengan saling mempercayai satu sama lain, dan tidak mempunyai tentara prajurit perang. Berlainan dengan sistem pemerintahan kerajaan dan sistem pemerintahan kekaisaran, yang pemimpinnya terletak kepada satu orang sebagai raja dan juga mempunyai pasukan prajurit perang. Di Luak Nantigo, Rajo Sri Maharajo Dirajo dan keturunannya juga memakai sistem kepemerintahan negeri tidak terletak kepada satu orang, terletak kepada para datuk dalam setiap suku dan kampungnya. Berdasarkan saling mempercayai satu sama lain, Sultan Paduka Basah, Datuk Ketemanggungan, dan Jatan Sultan Balun Datuk Parabati Nasabatang hanya sebagai pucuk pimpinan kelarasan dan adatnya untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari yang berhadapan langsung dengan penduduk adalah para mama dan para datuk nan ampek jini. Para mama dan para datuk ini yang memakai sistem pemerintahan adat Kota Piliang maupun sistem pemerintahan adat Bodi Caniago atau yang memakai sistem pemerintahan adat kedua kelarasan itu tidak diberi upah atau gaji oleh pucuk pimpinan, tidak diberi
upah atau gaji oleh pucuk pimpinan. Kedua kelarasan itu, baik Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketumanggungan sebagai pucuk pimpinan kelarasan adat Kota Piliang maupun Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasa Batang. Pucuk pimpinan kedua kelarasan adat ini untuk mengatur negeri luar Nantigo dan rantaunya hanya berlandaskan saling mempercayai dengan para mama atau datuk, begitu juga sebaliknya. Para mama atau datuk juga mempercayai kedua pucuk pemimpin kedua kelarasan itu. Saling mempercayai dalam menjalankan sistem pemerintahan adat ini, landasannya adalah moral yang baik. Begitu juga sebaliknya, para penduduk, para nini mama, para datuk juga tidak memberi upeti atau imbalan kepada kedua pemimpin kelarasan itu. Dan sistem pemerintahan adat yang berlandaskan moral dan kepercayaan di luar Nantigo ini juga tidak mempunyai pasukan prajurit perang untuk melindungi daerah dan untuk meluaskan wilayahnya. Begitu juga dengan rantau. Untuk menaklukkan rantau dan daerah memakai cara perdamaian dengan cara memakai sistem pemerintahan adat. 4. Bangsa Dravida sangat memperhatikan mengenai tempat pemandian. Terbukti ditemukannya sebuah tempat pemandian besar berukuran panjang 33 meter, lebar 8 meter, dalam 3 meter, dan berpintu 6 buah berikut dengan berandanya. Di luar Nantigo, Raju Sri Maharajo Dirajo juga sangat memperhatikan mengenai tempat pemandian ini yang disebut dengan tapian. Mengenai tapian ini ada juga beberapa daerah menamakannya dengan luak atau sungai. Dibuktikan dengan tempat pemandian di setiap kampung. Mengenai tempat pemandian ini di luar Nantigo menjadi salah satu syarat untuk berdirinya sebuah koto. Sampai-sampai dibuat kato pusako adatnya, yaitu Elok Nagari di Pangulu, Rancak Tapian di Nanmudo. Kelima, mengenai bahasa yang digunakan oleh bangsa Dravida ini, salah satunya yaitu bahasa Tamil, seperti Marapulai, Mahligai, Talam, Onde-onde, Apam, Serabi, Pualam, Gudang, Kuli, Suasa, Kodi, Kolam, Peti, Niaga, Bedil, Tembaga, Badai, Belenggu, Dahaga, Kanji, dan banyak lagi yang lainnya. Menurut seorang ahli bahasa bernama Profesor Van Ronkel, kata-kata ini berasal dari bahasa Tamil. Juga dalam buku Rusli Amran itu diterangkan menurut seorang ahli epigraf dari India bernama Krishna Sastri, yaitu tulisan di prasasti Banda Bapahe di dekat Sarwaso yang terdiri dari dua bahasa. Satu sisinya di sebelah kiri 10 baris, kata dipahat dalam bahasa Sanskerta, dan di sebelah kanan sebanyak 13 baris dalam tulisan yang berasal dari India Selatan. Menurut Krishna Sastri, hampir seluruh prasasti yang terdapat di Sumatera Tengah hingga waktu itu memakai bahasa berasal dari bagian utara anak benua India. 6. Tentang kebiasaan dari keturunan dari bangsa Dravida ini, yaitu kepercayaan menyembah dewa dan cara membuat beberapa makanan dan diletakkan di tempat-tempat yang berkeramat. Di luar Nantigo,
mereka menamakannya dengan cara bakawuh di tempat-tempat yang dianggap keramat. Bakawuh adalah untuk memenuhi nazar mereka. Kebiasaan bakawuh dan bernazar ini sampai sekarang masih ada orang-orang yang melakukannya di beberapa daerah. Salah satunya di Kotongungun dalam 2 Balai Koto 5 kaum. Di Kotongungun terdapat di sebuah gunung Jayo yang ditumbuhi oleh batang aur di puncaknya. Menurut tutur cerita turun-temurun, asal nama Gunung Jayo ini adalah sewaktu Cindurmato melawan Imbang Jayo, anak dari Tiang Bungkuk dari Sungai Ngiang. Dan Imbang Jayo mati oleh Cindurmato. Dan kemudian sebelah kakinya dilemparkan ke gunung itu. Maka kemudian gunung itu dinamakan Gunung Jayo. Dan Gunung Jayo itu adalah lebih rendah daripada bukit, tapi bisa dilihat dari arah kota Batu Sangkar. Biasanya, orang-orang yang pergi bakawuh ke Gunung Jayo ini adalah orang-orang yang melepaskan nazarnya dari kampung-kampung terdekat dengan membawa bermacam-macam makanan, dan makanan itu mereka letak di dalam daun pisang yang dibuat seperti mangkuk. Setiap ujung-ujungnya disamek dengan lidi batang kelapa. Mengenai makanan ini dinamakan hantaran. 7. Tentang cara mengembangkan wilayah. Raja Sri Maharaja Diraja mengikuti cara perjalanan 2 saudaranya yang menyatukan negeri timur dan negeri barat sesuai dengan cita-cita Iskandar Zulkarnain, yaitu Raja Sri Maharaja Alip ke benua Ruhum, berada di benua Eropah. Raja Sri Maharaja Depang ke benua Cino, berada di benua Asia. Raja Sri Maharaja Diraja sendiri ke Pulau Paco, berada di Asia Tenggara. Di Luak Nantigo, Raja Sri Maharaja Diraja menerapkannya dengan membentuk Luak Nantigo atau daerah yang 3, yaitu Luak Nantuo, Luak Nantonga, dan Luak Nanbongsu. Setelah direncanakan Luak Nantigo oleh Raja Sri Maharaja Diraja, kemudian keturunannya yaitu Sultan Paduka Datuk Ketumanggungan dan saudara tirinya semande berlain ayah Jatang Sultan Balun Datuk Parpati Nasabatang. Kedua orang ini mengembangkan wilayah dengan cara menegakkan atau menanamkan seorang datuk di daerah baru yang akan ditaruhku dengan jalan membela gelar pusako adat berupa datuk berikut dengan sukunya yang sudah ada. Penegakan datuk baru ini berikut dengan sukunya dinamakan dengan bolahan. Pembelahan gelar pusako adat berupa datuk ini dan berikut pembelahan sukunya memakai hukum cupak usali. Penegakan datuknya dinamakan dengan bungo batanam. Kata pusako adatnya adalah datang gajah jo gadiang, datang aruso jo tandueknya, tabang bangau jo putihnya, tabang gagak jo hitamnya. Kedelapan, pemberian gelar di negeri asalnya Raja Sri Maharaja Diraja sudah mengenal dan melakukan pemberian gelar kepada orang atau seorang pembesar negeri dan orang-orang yang dianggap pantas untuk menerima suatu pemberian gelar, yaitu Sri dan Maharaja. Gelar Sri dipakai untuk nama dewa atau pembesar negeri yang dianggap mulia dan suci. Sedangkan gelar Maharaja adalah suatu nama gelar yang diberikan
dan dipakai oleh pemimpin tertinggi negeri. Begitu juga dengan nama Rajo Sri Maharajo Dirajo. Nama Sri dan Maharajo adalah sebuah gelar, yaitu gabungan dari dua buah gelar. Karena Rajo Dirajo dianggap sebagai pemimpin yang mulia dan suci, serta pemimpin tertinggi dalam kaum dan sukunya. Sedangkan nama Rajo merupakan nama gelar sewaktu beliau dan dua saudaranya sewaktu beliau naik nobat atau diangkat menjadi pemimpin dalam rombongannya masing-masing atau para pengikutnya di negerinya dahulu. Jadi, nama kecilnya yaitu Dirajo. Karena beliau memakai 3 gelar sekaligus, maka nama lengkapnya adalah Rajo Sri Maharajo Dirajo. Begitu juga dengan dua saudaranya, nama kecilnya adalah Alih dan Depang. Gelar Sri Maharaja ini juga dipakai di negeri Cina zaman dinasti Tang, yaitu bernama Sri Maharaja Tai Tesung atau 626 sampai 649. Buku lukisan sejarah Profesor H. Mr. Muhammad Yamin, halaman 66. Di luar Nantigo, Rajo Sri Maharajo Dirajo mewujudkannya dengan pemberian gelar pusako adat berupa datuk, yaitu orang yang mulia, kepada pemimpin tertinggi dalam orang sekaum dan sepesukuan. Disebut juga sebagai pangulu. 9. Mengenai bangunan tempat tinggal di negerinya, Rajo Sri Maharajo Dirajo sudah membedakan pembuatan atau rumah tempat tinggal untuk para penduduk dan pembuatan rumah untuk para pemimpin. Di luar Nantigo, Rajo Sri Maharajo Dirajo juga membedakan pembuatan rumah untuk para penduduk dan rumah untuk para datuk. Rumah untuk para penduduk dinamakan dengan dangau dan untuk para datuk dinamakan rumah adat. Dan untuk para datuk pucuk adat dinamakan rumah adat Baanjuang Teluk Kidang. Ke-10. Tentang pakaian pria. Celana di negerinya Rajo Sri Maharajo Dirajo dan masyarakatnya memakai celana yang besar dan lingkaran kaki agak mengecil di bagian ke bawah. Di luar Nantigo, Rajo Sri Maharajo Dirajo mewujudkannya kepada Sarawa Datuk dan Sarawa Pasile yang dinamakan Sarawa Hitam Galembong Tapak Itik Ketek Kaki. 11. Tentang baju, di negerinya Rajo Sri Maharajo Dirajo dan masyarakatnya mengenakan baju di bagian dada tidak berbuah baju atau berbuah kancing, dan tangan bajunya lebar dan lepas atau tidak berbuah baju di pergelangannya. Di luar Nantigo, Rajo Sri Maharajo Dirajo mewujudkannya kepada baju para datuk dan para pasile, dinamakan baju hitam Taluk Balango Godang Longan. 12. Tentang kain, di negerinya Rajo Sri Maharajo Dirajo dan masyarakatnya memakai sehelai kain yang panjang untuk mengikat pinggangnya dengan cara melilitkannya. Di luar Nantigo, Rajo Sri Maharajo Dirajo mewujudkannya kepada para datuk dan pesilat untuk menyisipkan kari yang dinamakan cawe atau kain sarung. 13. Tentang penutup kepala, di negerinya Rajo Sri Maharajo Dirajo dan masyarakatnya mempergunakan sehelai kain yang panjang untuk menutup kepalanya dengan cara melilitkannya. Di luar Nantigo, Rajo Sri Maharajo Dirajo mewujudkannya kepada para datuk dan para pesilat untuk menutup kepala yang dinamakan dengan deta bakain hitam. Di luar Nantuo dinamakan deta bakata. Di luar Nantongah dinamakan deta saboli.
Di luar nan bongsu dinamakan Deta Bakorui. 14. Tentang pakaian wanita. Baju di negeri asalnya Rajo Sri Maharajo Dirajo dan masyarakatnya memakai baju panjang sampai di bawah lutut atau bukan baju sari. Di luar Nantigo, Rajo Sri Maharajo Dirajo mewujudkannya kepada putih atau rakyat dengan nama baju kurung. 15. Tentang kain. Di negeri asalnya Rajo Sri Maharajo Dirajo, masyarakatnya memakai selembar kain panjang ataupun yang dijahit kedua ujungnya menjadi satu berbentuk lingkaran. Di luar Nantigo, Rajo Sri Maharajo Dirajo mewujudkannya kepada putih dan rakyat disebut dengan kain panjang dan kain sarung. 16. Tentang penutup kepala. Di negeri asalnya Rajo Sri Maharajo Dirajo dan masyarakatnya mempergunakan sehelai kain yang dilipatkan di kepala. Di luar Nantigo, Rajo Sri Maharajo Dirajo mewujudkannya kepada putih dan rakyat disebut dengan nama takulut, yaitu kain selendang yang dilipatkan di kepala. 17. Tentang perhiasan. Di negeri asalnya Rajo Sri Maharajo Dirajo, masyarakatnya bila menikah, para mempelai yang wanitanya memakai perhiasan yang banyak dan berat yang terbuat dari emas atau perak. Gelang-gelang di tangan besar-besar dan banyak, juga gelang di kaki, manik-manik di leher juga banyak rangkai berangkai. Subang di telinga juga rangkai berangkai. Di luar Nantigo, Rajo Sri Maharajo Dirajo mewujudkannya kepada putih dan rakyat. Bila mereka menikah, anak daronya memakai perhiasan yang banyak pula yang terbuat dari emas dan perak. Gelang-gelang di tangan juga besar-besar dan banyak. Juga gelang-gelang di kaki. Manik-manik di leher juga banyak rangkai berangkai. Begitu juga dengan subang-subang di telinga juga rangkai berangkai. Di kepala sebagai penutup adalah kain yang digulung dan dilipat disebut dengan nama takulut. Sebagai catatan, mulai di abad ke-19 sampai dengan 20 Masehi sampai saat sekarang, banyak perempuan luar Nantigo menggunakan suntiang yang terbuat dari tusuk-tusuk konde, yang terbuat dari emas dan perak. Pemakaian suntiang ini dimulai dari Arantau Padang. Suntiang ini sebagai penutup kepala perempuan pada waktu barale pernikahan adalah adat istiadat Arantau Padang. 18. Dalam segi kepercayaan, bangsa Dravida menganut kepercayaan terhadap dewa sebagai Tuhannya, yaitu Dewa Ibu yang dilambangkan sebagai Dewa Kesuburan. Dewa Kesuburan ini tidak berwujud dan tidak pula diberi nama. Bangsa Dravida ini tidak menyembah banyak dewa, walaupun bangsa Dravida ini juga memuliakan alam serta isinya dan mempercayai binatang-binatang khayalan seperti binatang-binatang berkepala manusia dan berkaki binatang, dan juga memuja binatang-binatang bertanduk dan binatang tidak bertanduk. Di luar Nantigo, Rajo Sri Maharajo Dirajo juga menganut kepercayaan terhadap dewa yang berada di atas langit, yang tidak berwujud dan memuliakan seorang ibu. Juga mencontoh dari alam, seperti bunyi Katop Sako, alam tak kembang jadikan guru. Penyembahan terhadap dewa ini mereka lakukan di tempat-tempat
yang dianggap keramat. Itulah antara lain persamaan budaya bangsa Dravida yang bermukim pertama sekali di lembah Sungai Indus, di daratan India dan Pakistan sekarang. Dengan kebudayaan di luar Antigo dan rantaunya yang dibawa dan dikembangkan oleh Raja Sri Maharaja dari Tanah Besar India bersama dengan rombongannya. Kemudian, budaya yang dibawa dan dikembangkan oleh Raja Sri Maharaja dan rombongannya itu dilanjutkan oleh keturunannya atau generasi kedua dan generasi ketiga. Raja Sri Maharaja beserta dengan orang-orang serombongannya dan anak dari Raja Sri Maharaja juga anak-anak dari orang-orang serombongannya turun-temurun adalah penganut penyembah Tuhan yang satu, sama dengan Iskandar Zulkarnain, yaitu penyembah Tuhan yang satu yang pada zaman itu Tuhan yang satu dianggap sebagai dewa yang berada di atas langit dan tidak berwujud. Untuk sementara, sampai di sini dahulu, nanti akan dilanjutkan dengan kepercayaan dari Raja Sri Maharaja. Terima kasih.